Assalamualaikum, halo semua. Di episode kali ini kita akan membahas tentang tradisi memanjangkan leher yang dilakukan oleh suku Karen yang mendiami bagian utara Thailand. Dan kita akan membahas semua di sini di Cerita Dino. Semakin panjang leher perempuan, maka semakin cantik pula mereka di mata laki-laki. Inilah yang menjadi keyakinan perempuan di suku Karen yang mendiami bagian utara Thailand. Mereka adalah suku yang dikenal lewat tradisi memanjangkan leher. Suku yang mendiami kawasan Bantong Luang yang berada di Chiang Rai ini sebenarnya bukan merupakan penduduk asli Thailand, melainkan berasal dari dataran tinggi Tibet. Tumpukan cincin besar di leher perempuan jadi pemandangan yang tak asing lagi di sini. Bahkan sejak kecil, para perempuan sudah diberi cincin kuningan agar lehernya bisa panjang sempurna. Ekstrimnya, semakin usia perempuan suku Karen bertambah, cincin di lehernya pun juga akan ditambah. Mereka juga pantang melepas tumpukan cincin ini saat sedang beraktivitas sekalipun. Cincin leher hanya akan dilepas saat mereka menikah, melahirkan, atau meninggal. Saat dibersihkan, cincin boleh dilepas tetapi tidak boleh terlalu sering dan harus segera dipakai kembali. Tentu sebenarnya perempuan secara alami tidak memiliki leher yang ekstra panjang. Cincin kuningan berat yang dipakai perempuan suku Karen jadi semacam tandu di leher, di mana cincin ini secara perlahan menekan dan menghancurkan tulang rusuk dan bahu mereka selama bertahun-tahun. Inilah yang memberikan ilusi bahwa leher mereka terlihat sangat panjang. Tradisi yang oleh dunia dikenal dengan nama neck ring ini awalnya ditunjukkan untuk melindungi diri dari serangan harimau. Di masa lampau, beberapa perempuan suku Karen pernah dibunuh oleh harimau. Namun, saat ini tak semua perempuan Karen diwajibkan memakai cincin leher. Hanya anak perempuan yang lahir pada waktu tertentu yang ditakdirkan meneruskan tradisi ini. Biasanya, mereka mulai memakai cincin leher panjang dari usia 5 atau 6 tahun. Awalnya dimulai dengan 5 buah cincin di leher yang kemudian akan ditambah 2 buah cincin dari tahun ke tahun. Tidak ada standar jumlah maksimum cincin leher yang bisa mereka pakai, tetapi umumnya hanya bisa mencapai 5 buah cincin saja. Nanti pada saat perempuan suku Karen berusia 15 tahun, para perempuan suku Karen dapat memilih apakah mereka akan melanjutkan perpanjangan leher seumur hidup atau berhenti total. Hal ini dikarenakan setelah usia 15 tahun, tulang rusuk berpotensi rusak dan leher bisa jadi akan terlalu longgar menahan beban mereka. Selain terkenal akan kaum perempuannya yang memiliki leher panjang, suku Karen ini ternyata memiliki fakta unik dan menarik lainnya. Berikut beberapa fakta unik dan menarik lainnya tentang suku Karen. Suku Karen mempunyai banyak etnis grup. Suku Karen ini dibagi menjadi beberapa etnis grup. Setiap grup bisa memiliki subetnis lagi. Etnis grup dominannya yaitu suku Skau atau Karen Putih, Po, Pao, dan Kayah. Dilansir dari sebuah sumber, perempuan suku Karen yang memiliki leher panjang merupakan etnis Padaung yang merupakan subetnis dari Kayah. Pakaian untuk perempuan yang sudah dan belum menikah berbeda. Berdasarkan informasi dari My Chiang Mai Tour, perempuan suku Karen yang sudah menikah mengenakan baju dengan corak khas suku Karen berwarna gelap atau biasa disebut dengan Chai Mo Su dan juga mengenakan sarung. Sedangkan untuk perempuan suku Karen yang belum menikah, mereka mengenakan baju polos panjang berwarna putih atau biasa disebut dengan Chai Kwa. Ahli membuat perhiasan. Suku Karen ini sangat berbakat dalam membuat perhiasan perak yang kemudian menarik para pembuat perhiasan untuk bekerja sama dengan mereka. Pelatih gajah. Dilansir dari sebuah sumber, suku Karen ini konon terkenal akan kemampuannya dalam melatih binatang gajah. Kamu yang tertarik untuk belajar langsung dari suku Karen tentang cara berinteraksi dan merawat gajah, bisa mengunjungi Karen Tribe Native Elephant di Chiang Mai, Thailand. Bahasa. Memiliki banyak dialek, menyebutkan bahwa 70% dari suku Karen menggunakan Skau untuk berkomunikasi sehari-hari.
Seorang penulis menuliskan sebuah artikel dan mengatakan bahwa perempuan suku Karen setelah melahirkan wajib tinggal di dalam rumah selama 1 bulan, dan dalam kurun waktu ini mereka dianjurkan untuk mandi dengan air hangat, tidak menyentuh air dingin, dan minum air hangat. Tradisi ini dipercaya bisa mencegah perempuan dari penyakit setelah melahirkan. Animisme adalah kepercayaan pertama suku Karen. Suku Karen awalnya menganut kepercayaan animisme sebelum misionaris datang pada tahun 1800-an. Kepercayaan animisme ini membuat mereka percaya bahwa semua benda dan makhluk hidup mempunyai roh dan harus dihormati. Saat ini, suku Karen yang menganut kepercayaan ini sudah berkurang banyak. Kebanyakan dari mereka sekarang memeluk agama Buddha dan Kristen. Dilansir dari sebuah sumber, suku Karen menganut sistem atau tradisi di mana dalam tradisi ini perempuan sebagai kepala keluarga. Laki-laki yang sudah menikah akan pindah dan tinggal bersama istri dan keluarga istrinya. Selingkuh dianggap tabu. Dikutip dari Karen Organization of Minnesota, perselingkuhan di kehidupan pernikahan suku Karen dianggap tabu karena akan mengakibatkan dampak buruk bagi seluruh penghuni desa. Rumah suku Karen pun masih terbuat dari kayu dan dedaunan. Pemasukan terbesar mereka datang dari para turis yang berkunjung dan membeli kerajinan mereka. Nah, uang itu nantinya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga sehari-hari. Nah, itu tadi beberapa info menarik tentang suku Karen yang terkenal dengan tradisi memanjangkan lehernya. Teman-teman boleh banget tuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar atau menambahkan dan mengoreksi tentang keunikan dari suku Karen yang terkenal akan tradisi memanjangkan leher ini. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe video dan channel ini agar kita bisa bertambah semangat untuk upload video baru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode cerita Dino selanjutnya. Wassalamualaikum.